Kita doakan semua anak-anak menjadi anak yang sehat, anak yang sehat lahir batin, lancar semua cita-citanya, jauh dari perbuatan yang dilarang oleh agama, dilarang oleh negara, utamanya berkaitan dengan narkoba dan pergaulan bebas. Siap ya? Siap semuanya? Saja sukses selalu buat anak-anak semua. Saya yakin masa depan bangsa ini juga tergantung bagaimana masa depan anak-anak semua. Terima kasih. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang nggak berpikir berarti tidak menentukan anak. Ya, jawabannya adalah benar. Ya, jawabannya adalah benar. Benarnya di mana? Tunggu dulu, nanti akan saya jelaskan. Sekarang kita coba cari tahu. Ada yang tahu nggak kalau sebenarnya narkoba itu sebuah singkatan? Narkoba itu sebuah singkatan. Kalau tadi ada statement atau pernyataan narkotika adalah bagian dari narkoba. Nah, kalau narkobanya sendiri, kira-kira singkatannya apa? Namanya pasti udah jelas narkotika. O-nya apa? Psikoterapika. Psikoterapika, betul sekali Bu Guru. Banyak apa kira-kira deh? Banyak apa? Cilok gitu. Apa? Banyak apa deh? Di bawah Ibu Guru semua gitu. Bahan aditif lainnya. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi narkoba itu merupakan singkatan atau akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Nah, ada yang bisa menebak gambar yang ada di layar yang sebelah kiri ini gambar apa? Ganja. Karena apa? Malfungsi organ tubuhnya lainnya. Ini mengalami infeksi pada lidah. Dengan kondisi lidah yang seperti ini tentunya dia tidak dapat mengucap rasa dengan benar. Berikutnya organ gigi. Gigi juga akan mengalami kerusakan seperti ini. Berikutnya ginjal. Ginjal sebelah kiri adalah ginjal orang yang normal, yang sebelah kanan adalah orang yang menyalahgunakan narkoba. Fungsi ginjal apa nih? Fungsi ginjal menyaring darah dan mengedarkannya kepada seluruh tubuh. Oke, berikutnya hati. Ini hati orang yang normal, ini hati penyalahgunaan narkoba. Fungsi hati apa dia? Menetralisir racun. Kalau kondisi hatinya seperti ini, kira-kira racun sudah masuk nggak? Nah, kalau racun sudah masuk berarti tubuhnya nanti penuh dengan racun. Dan akhirnya dia masa depanmu yang memang sekarang cari kerja itu begitu sulit. Setelah lulus SMA, kuliah, setelah kuliah banyak penganggur. Kita jadi pegawai aja seperti dulu sulit. Satu-satunya kerjaan sekarang itu yang mudah adalah masuk ke kedinasan, terutama masuk TNI Polri dan kedinasan-kedinasan yang lain. Mungkin itu saja adanya ya. Mungkin ada pertanyaan lain untuk saya. Tidak ada. Padahal yang berani bertanya tak kasih 100.000. Ada pertanyaan? Silakan. 2 orang penanya mungkin. Narkotika itu sebenarnya bukan kejahatan. Narkotika itu adalah kelalaian. Yang seharusnya kelalaian itu tidak ada tindak pidananya. Kecuali di situ mengarah pada aturan-aturan yang lebih dalam. Contohnya di situ lebih dari 1 gram atau apa yang bertentangan dengan surat edaran Mahkamah Agung, atau di situ kita mengedarkan
yang diatur oleh Tuhan. Tapi kalau penyalahgunaan narkoba atau pemakai narkoba itu seharusnya hanya direhabilitasi. Jadi tidak ada hukum, direhabilitasi. Asalkan kita bukan jadi pengedar. Jadi gitu Mbak ya. Tapi meskipun tidak ada hukumnya, sekarang banyak yang dipenjarakan di sana. Jangan coba-coba dekat dengan narkoba atau mati narkoba. Mending sekali nggak kenal sekali aja. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara menyadarkan teman atau orang yang sudah terlibat masuk dalam narkoba, baik atau mabuk-mabukan dan sebagainya. Kasih dulu ya, saya dengan mengingatkan. Kalau memang tidak mau, sama hindari. Kalau memang diingatkan tidak mau, laporkan sama Bu Guru. Ya, nanti Bu Guru akan kerjasama dengan BNN dan melihat tidak ditangkap. Saya yakin tidak ditangkap. Nanti bisa sedang ini. Kalau memang ada temannya sekolah yang di sekolah SMP 1 ini yang sampai lihat memakai narkoba, sampai ingatkan, nggak usah begitu. Kalau memang dia marah, nggak mau, laporkan guru, diam-diam aja. Nanti Bu Guru bisa dilanjutkan ke kepala sekolah atau ke BNN. Nanti tidak dilakukan penangkapan itu, ya Bapak ya, tidak dilakukan penangkapan. Jadi penyalahgunaan narkotika itu bukan kejahatan, bukan tidak pidana, hanya kelalaian bersih yang seharusnya tidak pidana. Dan setelah Bu Guru laporkan ke BNN, di situ BNN akan melakukan sosialisasi. Kalau memang anak itu dianggap sudah perlu direhab, akan dilakukan rehab Pak ya, agar tidak menular pada yang lain. Jadi pada intinya sekolah itu ada daya tangkal. Tadi terkait menyadarkan teman yang sudah kecanduan narkoba dan hukuman tentang terpidana narkoba. Sedikit saja Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mencoba untuk menyempurnakan jawaban dari Pak Ahmad Rifai. Apa yang harus dilakukan kalau misalkan ada teman kita yang ternyata menyalahgunakan narkoba? Yang pertama, kita harus memahami tapi tidak menghakimi, ya. Kita harus berempati kepada teman kita. Yang terjadi sekarang ini kan banyak yang mencemooh atau bahkan menghindar dari teman yang diduga menyalahgunakan narkoba tersebut. Padahal teman kita butuh bantuan, ya, butuh bantuan, dan yang bisa kita mintain bantuan itu adalah kita sendiri, ya. Kita harus memahami kondisi dia, tanyakan kenapa kok kamu sampai menyalahgunakan narkoba, faktor apa yang menyebabkan kamu seperti ini. Ulurkan bantuan kepada teman sehingga dia merasa bahwa dia juga diperhatikan dan dia ada upaya untuk stop saat itu juga. Kemudian setelah itu mari bawa teman kita ini untuk dikonseling di guru BK, ya. Tentunya dari guru BK ini akan melaporkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah nanti bisa berkoordinasi dengan kami di BNN untuk melakukan upaya tindak lanjut. Kalau misalkan hari hasil asesmen nanti, asesmen ini adalah proses penggalian lebih dalam terkait riwayat penggunaan narkotika. Kalau ternyata yang bersangkutan ini menyalahgunakan narkobanya masih dalam taraf yang ringan, nanti akan kami berikan treatment rehabilitasi rawat jalan. Tapi bukan berarti bahwa menghentikan proses kegiatan belajar dari siswa ini. Dan ini juga pesan buat Bapak Ibu guru, ketika misalkan ada peserta didiknya yang menyalahgunakan narkoba, kami mohon untuk tidak dikeluarkan dari sekolah. Yang dilakukan adalah melakukan pembinaan. Karena dengan mengeluarkan dia dari sekolah itu bukan sebuah solusi yang tepat. Justru malah dia ketika dia pergi atau pindah ke sekolah yang lain, mohon maaf, dia malah nanti akan menjadi
virus